Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kemala Dwi Pratiwi. Saya dari program studi akuntansi dengan NIM 031112200003. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan mata kuliah yaitu Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI. Di materi ini, saya akan membahas tentang PT Garuda Indonesia, Persero TPK, dan entitas anak. Di sini tentang laporan keuangan konsolidasi periode Desember 2022. Pertama, saya akan membahas tentang pendirian perusahaan dan informasi umum. Nah, bahwa PT Garuda Indonesia Indonesia Persero didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadimah. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. JA 5/12/10 tanggal 31 Maret 1950. Perusahaan juga mengumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tambahan No. 136 tanggal 12 Maret 12 Mei 1950. Perusahaan yang awalnya berbentuk perusahaan negara berubah menjadi Persero berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 dari Notaris Soleman Areja Sasmita SH sebagai realisasi peraturan pemerintah Nomor 67 tahun 1971. Perubahan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tambahan Nomor 434 tanggal 26 Agustus 1975. Anggaran dasar perusahaan telah diubah dengan Akta Materia Notaris Nomor 134 tanggal 29 Desember 2022 dari Elizabeth Karina Leonita SH MKN tentang penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU AH 0103049740 tanggal 29 Desember 2022. Di sini tentang entitas anak sendiri, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan liabilitas serta hasil perusahaan dari perusahaan dan entitas, di mana perusahaan memiliki pengendalian perusahaan. Ini ketika perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada perusahaan atau grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian. Nah, PT Garuda sendiri di sini punya entitas anaknya ya. Entitas anaknya dia tuh dibagi dua. Jadi ada kepemilikan langsung dan ada kepemilikan tidak langsung. Oke, kita bahas bahwa di entitas anaknya itu yang pertama di kepemilikan langsungnya ada Garuda Indonesia Holiday Brands SAS GIHF. Dia itu kegiatan usahanya biro perjalanan wisata, berjualan tiket dan jasa penyewaan pesawat, travel agent, ticketing service, and aircraft rental service. Lalu ada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk GMFAA. Ini adalah singkatannya ya. Untuk kegiatan usahanya itu perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang.
Lalu ada PT Citilink Indonesia atau CI, jasa angkutan udara. Lalu ada PT Aerowisata AWS, itu hotel, jasa boga dan penjualan tiket. Ada PT Aero Sistem Indonesia atau ASI, penyediaan teknologi informasi. Dan ada PT Sabre Travel Network Indonesia atau STNI, itu penyediaan jasa sistem komputerisasi reservasi. Ini adalah ekuitas yang langsung ya. Kalau misalkan ekuitas tidak langsungnya sendiri, ada PT Aerofood Indonesia, itu tentang jasa boga pesawat. Lalu ada PT Aero Trans Service Indonesia, itu jasa transportasi. Dan ada PT Mirtasari Hotel Development, itu hotel. Dan PT Aero Global Indonesia, itu biro perjalanan wisata. Garuda Air Holidays Japan Co Ltd, itu biro perjalanan wisata, itu berada di Jepang. Dan ada PT Aero Jasa Cargo di Jakarta, itu jasa cargo. Dan PT Garuda Daya Pratama, itu di penyediaan dan pengelolaan ketenagakerjaan. Dan ada PT Belitung Inti Permai di Jakarta, itu hotel. Dan PT Bina Inti Dinamika di Bandung, itu hotel juga. Dan ada PT Aero Hotel Manajemen di Jakarta, itu usahanya manajemen hotel. Garuda Air Holidays Korea Co Limited, itu berada di Korea dengan biro perjalanan wisata. Lalu ada PT GIH Indonesia, itu di Jakarta sebagai biro perjalanan wisata. Ada PT Garuda Indonesia, itu juga di Jakarta sebagai pengangkutan penggunaan dan aktivitas penyewaan angkutan. Lalu PT Citra Lintas Angkasa, itu di Jakarta tentang keagenan dan biro perjalanan. Dan ada PT Aerojasa Perkasa AJP, itu di Jakarta dengan keagenan dan jasa kargo. Jadi kebanyakan perusahaannya itu berada di Jakarta ya. Untuk ekuitas yang kepemilikan langsung, entitas kepemilikan langsung, itu semua rata-rata ada di Jakarta, cuma satu ada di Paris, yang Garuda Indonesia Holiday French SAS, itu di Paris. Selebihnya itu di Jakarta, karena emang kebanyakan di Jakarta ya. Lalu ada kebijakan akuntansi. Dasar penyusunan konsolidasian laporan keuangan, itu penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Penerapan dari standar baru atau revisian standar berikut yang berlaku efektif mulai dari 1 Januari 2022. Itu yang pertama itu ada amandemen PSAK 22 kombinasi bisnis. Lalu ada amandemen PSAK 57 tentang provisi liabilitas, kontingensi dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan biaya memenuhi kontrak. Penyesuaian tahunan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Lalu ada amandemen PSAK 73 COVID-19 terkait konvensi sewa setelah 30 Juni 2021. Siaran pers PSAK 24 tentang imbalan KRIA. Efektivitas 1 Januari 2023. Ada amandemen PSAK 16 tentang aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan. Lalu ada amandemen PSAK 46 tentang pajak penghasilan tentang aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi tunggal. Lalu ada efektif 1 Januari 2024
Itu amandemen PSAK 1 menyajikan laporan keuangan tentang liabilitas jangka panjang dengan konvensi amandemen PSAK 73 sewa tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik. Pada tanggal 31 Desember 2022, grup sedang mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan amandemen standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasi Yan Group. Lalu di sini ada klasifikasi dari aset keuangan. Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar baik melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas. Dan di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021. Karena di sini saya akan membahas tentang 31 Desember 2022, jadi hanya 2022 saja ya. Nah, di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di aset lancar ini ada kas yang di setara kas, maksud saya kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha pihak berelasi, lalu pihak ketiga, aset kontrak, piutang lain-lain, persediaan uang muka dan beban, dibayar di muka, pajak dibayar di muka, pajak penghasilan badan, pajak lain-lain. Total aset lancarnya di 2022 ada 801.153.825 rupiah, dan aset tidak lancarnya ada uang muka dan uang jaminan, uang muka pembelian pesawat, investasi pada entitas asosiasi, properti investasi, aset pajak tangguhan, aset tetap bersih, aset tak berwujud, beban tangguhan, aset tidak lancar, dan lain-lain. Total aset tidak lancarnya mendapatkan 5.453.857.154 rupiah. Dan total asetnya mendapatkan 6.235.10.979 rupiah. Lanjut ke liabilities ya, habis ini. Nah, liabilities sendiri, grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori pengukurannya. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, pada biaya 31 Desember 2022, grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari di sini liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya ada dua ya, ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Pinjaman jangka pendek, utang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak, pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, akrual, pendapatan diterima di muka, uang muka diterima, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa, liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat, utang obligasi, pinjaman efek beranggun, aset, obligasi wajib konversi, hingga mendapatkan total liabilitas jangka pendek yaitu 1.681.029.672 rupiah. Lalu liabilitas jangka panjangnya sendiri, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang usaha jangka panjang, pihak berelasi, pihak ketiga, utang obligasi, pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa, liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat, pinjaman efek beranggun, aset, liabilitas panjang tangguhan, liabilitas jangka panjang, dan lainnya. Nah, total liabilitas jangka panjangnya sendiri mendapatkan 6.089.080.457 rupiah, dan total liabilitas dari jangka panjang dan jangka pendek tersebut mendapatkan 7.770.110.129 rupiah. Kita lanjut ke
ekuitas. Nah, ekuitas sendiri di grup Peta Garuda ini selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dengan penghasilan komprehensif lain, tidak ada klasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan lainnya ketika hak grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Nah, di laporan ekuitas di sini, modal saham nilai nominal Rp459 per saham untuk saham seri A, Dwi Warma, dan saham seri B, dan nilai nominal Rp196 per saham untuk saham seri C. Modal dasar satu saham seri A Dwi Warma mendapatkan Rp25.876.576.253. Saham seri B dan Rp181.865.405.621. Saham seri C. Modal ditempatkan dan disetor satu saham seri A Dwi Warma dan Rp25.886.572. Maksud saya Rp576.253 saham seri C dan saham seri C. Habis itu ada tambahan modal di setor akumulasi rugi sebesar $1.385 maksud saya Rp459.977 pada tanggal 1 Januari 2012 telah dieliminasi dalam rangka kuasi reorganisasi dicadangkan belum dicadangkan penghasilan komprehensif lain ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendalian total ekuitas sendiri dan ada total liabilitas dan ekuitas mendapatkan Rp6.210.979. Oke, selanjutnya akan dilanjut informasi umum tentang Peta Garuda juga mempunyai aset tetap, meliputi aset pesawat dan non-pesawat, aset tetap kecuali tanah, bangunan, dan aset pesawat yang terdiri dari rangka pesawat dan mesin yang dimiliki langsung dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan aset tetap merupakan biaya yang secara langsung didistribusikan dengan pembelian atau pembangunan, meliputi setiap biaya yang secara langsung diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat beroperasi dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Lalu ada juga kas dan kesetaraan kas sendiri. Kas dan kesetaraan kas terdiri dari kas bank dan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya dan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan sebagai jaminan utang. Rekening yang dibatasi penggunaannya dan atau digunakan sebagai jaminan diklasifikasi sebagai bagian aset lancar jika jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Lalu ada persediaannya juga, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Lalu, biaya ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Ada pendapatan usaha, penerbangan berjadwal, penerbangan tidak berjadwal, dan lainnya. Lalu ada juga beban usahanya, ada beban operasional, lalu beban kepeliharaan, beban umum, beban bandara, seperti itu. Banyak deh beban-bebannya. Lalu ada pendapatan beban di usaha lainnya seperti keuntungan selisih, kurs bersih, pendapatan beban lain-lain bersih, penurunan nilai aset non keuangan. Oke, lalu ada laba rugi sebelum pajak. Juga ada beban manfaat pajak, laba rugi
tahun berjalan. Maaf ini karena durasi juga jadi agak dipercepat saja ya, karena ini masih banyak juga. Lalu ada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ada penghasilan komprehensif lain seperti pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi, aset tetap, pengukuran kembali liabilitas, imbalan, pasca kerja, beban pajak, tangguhan terkait. Nah, pos-pos yang akan direalisasikan ke laba rugi, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, ada total keuntungannya juga, komprehensif lain, lalu total kerugiannya, lalu komprehensif tahun berjalan, laba rugi yang dapat didistribusikan kepada itu kayak pemilik entitas induk, lalu di total kerugian dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, laba rugi per saham dasar di usian ada juga. Ini bisa dilihat saja ya, seperti data yang saya bagikan. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Tapi saya kan di sini memakai yang 2022 aja ya. Jadi boleh yang 2022 itu ada penerbitan saham, laba tahun berjalan, keuntungan komprehensif lain, tahun berjalan, total keuntungan komprehensif, dan tahun berjalannya juga. Hingga saldo per 31 Desember 2022 itu ada di situ semua. Di modal sahamnya ada 2.131.354.000 dan 134 rupiah. Terus habis itu ada laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Ini arus kas dari aktivitas operasi seperti penerimaan dan pengeluaran. Lalu arus kas dari aktivitas investasinya, pengeluaran untuk dana cadangan, pemeliharaan pesawat, kayak gitu. Lalu ada laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir, arus kas dari aktivitas pendanaannya, lalu seperti penerimaan pinjaman jangka pendek, lalu ada kenaikan penurunan bersih kas dan setaraan kas, dan kas dan setara kas awal tahun, pengaruh perubahan kurs mata uang asing, kas dan setara kas akhir tahun. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan dan kekurangan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.